Alhamdulillah alladzi sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal akifina war ruk'is sujud. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Predikat muttaqin hendaklah menjadi target untuk kita gapai, karena kita pahami kemuliaan seseorang di sisi Allah bukan karena status sosialnya, bukan karena kedudukannya, bukan karena jenis kelaminnya, tapi tergantung ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Tema khutbah Jumat kita pada hari ini saya sampaikan tentang amalan utama di akhir Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tidak seperti kebanyakan orang pada umumnya, di akhir Ramadan sibuk untuk mempersiapkan datangnya hari raya, menyambut 1 Syawal, menyambut Lebaran dengan berbagai macam aktivitas, mempersiapkan jamuan, mempersiapkan hidangan, mempersiapkan sarana dan prasarana berkaitan dengan tempat tinggal, berkaitan dengan fisik kita, termasuk juga ada di antara saudara-saudara kita yang sibuk untuk mempersiapkan acara mudik ataupun pulang kampung. Berbeda halnya dengan baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir Ramadan justru beliau lebih giat lagi untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setidaknya ada 2 alasan yang mendorong baginda Rasulullah semakin giat beribadah di akhir Ramadan. Karena memang di akhir Ramadan, di 10 hari terakhir Ramadan, masih ada 2 amalan spesial yang disajikan Allah untuk kita sebagai umatnya. Alasan yang pertama adalah berkaitan dengan perintah untuk melaksanakan iktikaf. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
dalam surat Al-Baqarah ayat 125 yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tuhkhira baiti lit-ta'ifina wal akifina warruka'is sujud. Wa ahidna, dan kami telah perintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Ismail, an tuhkhira baiti, bersihkanlah rumahku, lit-ta'ifina, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifina, untuk orang-orang yang iktikaf, warruka'is sujud, dan untuk orang-orang yang sujud. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kalau kaitkan dengan hadis, banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan kita untuk melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Timbul pertanyaan dalam diri kita, apa itu iktikaf? Kalau berdasarkan definisi, berdasarkan pengertian, iktikaf itu artinya berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di rumah kita mempunyai ruangan khusus untuk melaksanakan sholat, kemudian di 10 hari terakhir kita berdiam diri di ruangan tersebut dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, itu bukan iktikaf. Walaupun kita niatkan untuk beribadah, berdiam diri di atas sebuah puncak gunung, di sebuah gua, itu pun bukan iktikaf. Karena iktikaf adalah berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Setidaknya ada 3 tujuan disyariatkannya iktikaf kepada kita. Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu keberadaan kita di alam dunia sekarang ini tidak lain adalah untuk beribadah, mengabdi kepada Allah. Sebagaimana diungkapkan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, mengabdi kepadaku. Dan iktikaf merupakan salah satu wasilah untuk meningkatkan kualitas peribadatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena di dalamnya atau pada waktu iktikaf kita fokus untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang kedua adalah untuk menghilangkan gangguan terhadap kehidupan duniawi. Karena pada saat iktikaf kita fokus khusyuk untuk mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan berbagai amalan-amalan yang disyariatkan untuk kita kerjakan. Sering ada pertanyaan berkaitan dengan iktikaf. Boleh nggak kita iktikaf membuka alat komunikasi, membuka HP? Tidak ada larangan saat kita iktikaf membuka HP, asal membuka HP dalam rangka kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di HP ada Al-Qur'an yang bisa kita baca. Di HP ada tafsir Al-Qur'an yang bisa kita tadaburi. Di HP banyak kajian-kajian yang mendorong kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau itu yang kita lakukan, tidak ada larangan kita membuka HP saat kita melaksanakan i'tikaf di 10 hari terakhir Ramadan. Tujuan yang ketiga adalah untuk meningkatkan kesadaran spiritual, kesadaran keberagamaan kita. Ada seorang ahli hikmah mengatakan, agama menjadikan hidup ini menjadi terarah, seni menjadikan hidup ini menjadi indah, ilmu menjadikan hidup ini menjadi mudah. Saya ingin menggarisbawahi ungkapan yang pertama, agama menjadikan hidup ini menjadi terarah. Karena dengan agama inilah kita tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang diharamkan, mana yang dihalalkan. Itu ada di dalam agama. Kalau dilihat dari segi bahasa, itu berasal dari bahasa Sanskerta, artinya agama kacau. Dengan kata lain, kalau ada orang yang beragama, harusnya tidak kacau. Kalau kita dapati ada orang yang beragama tapi kacau, itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ajaran agamanya yang kacau, sehingga dia menjadi kacau. Kemungkinan yang kedua, pemahaman agamanya atau memahami agamanya yang kacau, sehingga dia menjadi kacau. Beda dengan dinul Islam. Inna dina indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kapan i'tikaf itu kita laksanakan? Tidak lain adalah di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kalau kita bercermin kepada i'tikaf baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ketika i'tikaf full 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sejak kemarin saat matahari terbenam memasuki hari yang ke-21, beliau sudah memasuki masjid. Keluar-keluar adalah nanti di akhir Ramadan, pada saat matahari terbenam, saat masuk 1 Syawal. Itulah i'tikaf yang dicontohkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita bercermin kepada sahabat Rasulullah, ada juga sahabat yang melaksanakan i'tikaf karena dia profesinya sebagai pegawai. Dia beriktikaf selepas pulang kerja, dia masuk ke masjid ya. Kemudian keluar masjid adalah ketika berangkat kerja. Begitu juga seterusnya sampai akhir bulan Ramadan. Bahkan kalau kita telaah pendapat-pendapat para ulama, kita bisa beriktikaf walaupun hanya beberapa saat, walaupun hanya beberapa menit, walaupun hanya beberapa jam. Luruskan niat kita, luruskan hati kita bahwa kita beriktikaf, berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita yang beriktikaf selepas melaksanakan sholat tarawih, dia beriktikaf di masjid sampai jam 10. Setelah itu kembali. Intinya kita diberi kebebasan oleh Allah sesuai dengan kapasitas dan kondisi kita masing-masing. Manfaatkan untuk i'tikaf di akhir Ramadan. Apa yang kita lakukan? Ya, beribadah. Ibadah yang dianjurkan saat i'tikaf adalah melaksanakan qiyamul lail, salat, tilawatil Quran, berdoa, berzikir. Manfaatkan selama kita i'tikaf betul-betul untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua yang mendorong Rasulullah semakin giat melaksanakan ibadah di akhir Ramadan adalah dalam rangka menggapai yang namanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Ila akhir surah. Kita pahami malam kemuliaan terdapat di bulan Ramadan. Beberapa riwayat menjelaskan kemungkinan terjadi di 10 hari terakhir Ramadan. Bahkan secara spesifik kemungkinan terjadi di hari-hari ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Betapa luar biasanya malam kemuliaan. Kalau kita beribadah di malam itu, sama nilainya kita beribadah selama 1000 bulan. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi Ramadan akan berakhir. Jangan kita kendor untuk bisa menggapai keagungan dan keberkahan Ramadan. Di antaranya adalah tetap untuk melaksanakan amalan-amalan yang memang spesial Allah syariatkan untuk kita kerjakan. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Ramadan yang tersisa masih memberikan motivasi, memberikan power yang luar biasa untuk kita bisa menggapai keagungan dan keberkahan Ramadan yang pada akhirnya nanti kita akan menyandang predikat muttaqin, yakni orang-orang yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.